teman-teman, selamat datang di channel aku Levina TJA. Masih melanjutkan videoku yang tentang pernikahan toksik kemarin ya. Jadi dalam pernikahan toksik itu bukan hanya si pihak istri yang menderita, ada juga pihak suami yang menderita atau merasa terjajah oleh istrinya. Jadi biasanya si suami atau istri ini tidak berdaya karena mereka tuh berasal dari keluarga yang kurang mampu. Jadi mereka mau gak mau terpaksa bertahan dalam pernikahan yang didominasi oleh pasangannya yang berasal dari keluarga yang kaya ini. Nah, jadi si anak dari pernikahan yang toksik ini, mereka dari kecil itu kan biasa melihat dan menyaksikan bagaimana mamahnya menderita, disakitin oleh papahnya. Atau ada juga yang sampai berpisah. Jadi si mama ini single parent yang membesarkan anak seorang diri. Ini jadi si anak mempunyai rasa sayang yang luar biasa sekali dengan mamahnya karena melihat bagaimana mamahnya dulu disakitin. Nah, untuk anak-anak yang cewek mungkin gak terlalu masalah ya. Nah, sama seperti aku juga sayang banget sama mama aku karena aku dari kecil kan lihat gimana mama tuh menderita, gimana sedihnya, gimana mama tuh begitu sabar, kuat dan tegar. Yang menjadi masalah ini untuk anak-anak cowok ya. Anak-anak cowok ini yang punya rasa sayang yang luar biasa sama mamahnya ya. Memang wajar ya dan seharusnya anak sayang dengan orang tua. Yang gak wajar ini apabila si anak sudah dewasa dan dia sudah mulai memasuki kehidupan pernikahan, tapi dia masih tidak bisa lepas dari mamahnya. Ini yang disebut dengan anak mama. Jadi bukan cuma di Indonesia ya, di Amerika sini juga ternyata banyak sekali tipe cowok-cowok anak mama. Dan di Amerika sini disebutnya mama's boy atau man child. Jadi anak-anak cowok yang walaupun sudah dewasa masih selalu melibatkan mamahnya dalam kehidupannya dan dalam setiap pengambilan keputusannya. Di description below ini ada link ya, nanti silakan kalian klik. Di situ ada 6 signs of mama's child. Jadi ada ciri-ciri anak mama. Yang menjadi masalah ini pada saat si cowok ini, si anak mama ini punya pacar dan menikah. Ada juga ya, nggak selalu si anak cowok ini dan mamanya selalu nempel melekat itu enggak ya. Ada juga yang ngerti. Jadi si mamanya tuh ngerti anaknya tuh sudah menikah. Si mama ini menghormati menantunya dan meminta anaknya untuk mandiri mengurus urusan rumah tangganya sendiri dengan istrinya. Ada juga yang si anak cowoknya ini yang ngerti, dia yang minta mamanya, mama tolong hormati aku sudah menikah, biar percayakan saja ke aku dan istriku untuk mengurus rumah tanggaku, mama gak usah ikut campur. Itu bukan berarti kita gak sayang mama ya, enggak, tapi memang kalau sudah menikah tuh ya seperti itu, ada batasan-batasan yang harus dijaga. Yang sulit dan rumit itu yang si anak mama ini, mama's boy ini. Sampai menikah pun dia akan selalu melibatkan mamahnya dan gak bisa lepas dari mamahnya. Nah, buat kamu cewek-cewek single, kalau kamu punya pacar dengan ciri-ciri anak mama, tolong kalian hati-hati ya. Biasanya dari pacaran juga udah kelihatan tipe anak mama ini. Dia selalu minta izin dan tanya mamahnya dalam setiap pengambilan keputusan apapun. Terus kalau kamu pergi bertiga, kamu, pacar kamu, dan mamahnya, si anak mama ini akan sibuk ngobrol dengan mamahnya aja ya, asik ngobrol sama mamanya aja dan kamu tuh dicuekin. Nah, ini sudah tanda yang kurang baik. Jadi kalau kamu maksain nikah dengan dia, ya kamu siap-siap aja ya, karena si anak mama ini cintanya sama mamahnya itu 100% selamanya, 100%. Tapi cinta si anak mama sama istrinya ini 100% di awalnya saja. Lama-lama luntur. Nah, pada saat cinta si suami ke istri mulai luntur inilah baru kamu akan mulai merasakan tidak nyaman dan tersiksa. Nantinya pernikahan kamu dan si anak mama ini dalam setiap pengambilan keputusan apapun, suami kamu itu hanya akan mendiskusikannya dengan mamahnya saja. Dan kamu akan merasa seperti orang ketiga atau bahkan kamu akan merasa hanya seperti pembantu yang melaksanakan perintah mereka saja. Apa-apa semuanya serba mama ya. Dia tuh ngerasa lebih nyaman dan lebih asik
kalau ngobrol sama mamanya dibandingkan kalau ngobrol sama kamu. Jadi it seems that you feel like a third person in your own relationship as your husband prioritizes his commitment to his mother over his commitment to you. She is more involved in his decision making than you, which may seem like taking away your place in his life. Jadi kamu tuh akan merasa seperti orang ketiga di antara mereka. Karena suami kamu tuh lebih memprioritaskan mamahnya daripada kamu. Dan kamu akan merasa seperti tempat kamu tuh diambil alih oleh mamahnya. It's impossible to compete with his mother, the main woman in his life, who sacrificed everything for him and will always be there no matter what. Sangat tidak mungkin kalian bersaing dengan mamahnya yang adalah wanita yang terpenting di dalam hidup dia, yang sudah mengorbankan segalanya untuk dia dan siap melakukan apapun untuk dia. Nah, aku juga punya pengalaman seperti ini ya. Jadi dulu mantan suamiku bilang sama aku bahwa yang terpenting dalam hidup dia hanyalah mamahnya. Ini juga dialami oleh mamaku ya. Dulu papaku juga bilang begitu sama mama, bahwa yang terpenting dalam hidupnya itu hanyalah mamahnya. Sebenarnya sedih ya, sedih banget gitu. Setelah sekian tahun menikah sama aku, setelah punya 3 orang anak, jadi ternyata aku tuh gak ada artinya buat dia, gak ada apa-apanya buat dia. Nah, karena itu teman-teman, I wouldn't recommend that a woman try to learn to live with a mama's boy unless you are ready, willing, and able to accept that the mother will have more power and influence in the relationship than you will. Jadi aku nggak akan merekomendasikan ya untuk kalian cewek-cewek single untuk ya udah sabar, bertahan aja, terima kenyataan. Kecuali kalau kamu sudah siap menerima bahwa mamanya akan mempunyai power yang lebih, akan mempunyai pengaruh yang lebih di dalam kehidupan kalian nanti daripada kamu. Mungkin beberapa orang akan berpikir, kamunya aja, maksudnya akunya aja, pihak si istrinya aja gitu yang kurang bisa menerima, kurang bisa menghargai. Bahwa wajar dong anak sayang sama mamanya. Ya wajar, dia sayang sama mamanya, aku juga sayang sama mamaku, sama gitu. Mungkin orang-orang yang berkomentar seperti ini belum pernah ngerasain kali ya dimana menikah dengan anak mama atau mama's boy gitu ya. Well, good luck deh, silakan mencoba gitu. Cuma kalau aku sih orangnya nggak kuat ya. Aku nggak mau menjadi orang ketiga di antara mereka. Jadi aku tuh lebih baik mundur. Aku tuh lebih baik mengalah ya. Aku nggak mau jadi orang ketiga di antara mereka, karena aku yakin mereka akan lebih bahagia tanpa kehadiran aku. Jadi untuk cewek-cewek, kalau kalian punya pacar yang punya ciri-ciri seperti yang aku sebutkan tadi, kalian harus hati-hati dan mempertimbangkan kembali. Karena nantinya kalau kalian menikah dengan dia, pernikahan kalian itu tidak akan mudah. Jadi dari beberapa riset yang aku lakukan tentang mama's boy ini, justru kebanyakan mereka menyarankan untuk run. Lebih baik kamu hindari saja, tinggalkan saja tipe cowok anak mama ini. Oke teman-teman, semoga videoku ini bisa memberikan masukan yang positif untuk kalian ya. Semoga juga bisa mengedukasi untuk cewek-cewek sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Dan kalau kalian suka dengan videoku ini, tolong dikasih like-nya ya. Dan thanks for watching.